Beberapa saat yang lalu ada kejadian viral nih. Ada seorang customer yang protes karena susu kemasannya tidak dingin. Nah, sebenarnya harus kayak gimana sih? Apakah kondisi susu kemasan itu harus dalam kondisi dingin atau tidak? Sebelum membahas apakah susu itu harus dingin atau tidak, yuk kita mengenal beberapa jenis susu yang biasa kita temui di pasaran. Ada susu UHT dan susu pasteurisasi. Menurut Yohanes Chandrawinata, dokter spesialis gizi klinik, kedua jenis susu kemasan ini sebenarnya sama saja, yaitu berasal dari susu sapi. Yang membedakannya ialah cara pemrosesannya agar bisa dikonsumsi dengan aman dan susu kemasan bertahan lama. Susu UHT itu dari namanya sudah jelas. UHT itu singkatan dari ultra high temperature, ya. Jadi dia dipanaskan pada suhu yang tinggi 138 derajat Celcius selama 2 detik. Kemudian langsung didinginkan ke 38 derajat Celcius dengan cepat, ya, supaya rasanya tidak berubah. Nah, kalau susu pasteurisasi itu dipanaskan hingga 72 derajat Celcius selama 15 detik, kemudian cepat didinginkan kembali ke 38 derajat Celcius, ya. Nah, jadi itu yang membedakannya tuh pemanasan dan lamanya. Nah, kalau dipanaskan dengan UHT itu spora dan bakteri yang ada itu langsung mati semua, ya. Sedangkan kalau dipasteurisasi masih ada bakteri yang bertahan hidup. Tapi itu tidak akan menyebabkan masalah bagi kesehatan orang yang minum susu pasteurisasi. Bakteri yang jahat kebanyakan sudah mati dengan pasteurisasi, ya. Nah, jika mendengar penjelasan tersebut, susu pasteurisasi lebih berpotensi terkontaminasi bakteri karena proses pemanasan yang lebih rendah dibandingkan susu UHT yang proses pemanasannya lebih tinggi. Sehingga cara penyimpanan susu UHT dan pasteurisasi pun berbeda. Juga dari segi kemasan, packagingnya, ya. Nah, itu susu yang pasteurisasi biasanya kemasannya bisa di botol plastik, ya, atau di kertas, tapi dia tidak memerlukan ruangan yang steril. Sedangkan susu UHT itu biasanya ruangannya steril, ya, sehingga kemungkinan rekontaminasi sangat-sangat minimal. Itu sebabnya cara penyimpanan pun berbeda, ya. Susu UHT itu boleh ditaruh di rak supermarket tanpa pendingin, itu bertahan cukup lama, ya, bisa lebih dari 6 bulan lama kadaluarsanya. Tapi kalau susu pasteurisasi itu harus ditaruh di dalam lemari pendingin antara 2 sampai 8 derajat Celcius supaya bertahan lama, ya. Berapa lama? Itu bisa bertahan antara 10 sampai 21 hari kalau disimpan di kulkas. Susu pasteurisasi. Jadi wajib di kulkas kalau susu pasteurisasi. Susu UHT tidak harus, ya. Boleh disimpan di lemari supermarket yang tidak terkena panas matahari langsung. Setelah kemasan dibuka, susu UHT dan pasteurisasi harus segera dihabiskan atau disimpan di lemari pendingin dengan waktu penyimpanan maksimal 2 hingga 3 hari. Meski cara pemrosesan dan cara penyimpanan yang berbeda, menurut Yohanes kandungan gizi dari susu UHT dan susu pasteurisasi sama saja. Kandungan gizi dari susu UHT dan pasteurisasi itu sama persis, asalkan jenis susunya sama. Misalnya susunya yang whole milk, ya, susu murni. Itu kandungannya sama persis, karena yang membedakan terapinya itu adalah pada suhu pemanasan saja, ya. Mungkin yang agak berbeda itu adalah rasanya, ya, karena kita tahu pemanasan itu pada suhu tinggi, ya, itu akan merubah sedikit rasa dari susu tersebut. Jadi untuk rasa kemungkinan besar yang paling enak itu susu pasteurisasi, ya. Rasanya tidak terlalu berbeda dengan susu murni yang baru diperah dari sapi. Itu tadi penjelasan mengenai susu UHT dan pasteurisasi. Jadi udah jelas ya, kalau susu UHT sebelum kemasan dibuka boleh dalam kondisi tidak dingin. Mita Handayani, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.